Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Nurlita Saraswati dari kelas BKI 3C dengan nomor induk mahasiswa 12306193108. Di sini saya akan sedikit membahas tentang interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial perlu adanya melakukan interaksi sosial karena interaksi sosial berlangsung selama seumur hidup. Contohnya saja ketika interaksi sosial individu dengan individu, yaitu ketika kita sedang dilayani oleh resepsionis pada saat akan memesan kamar hotel. Dan yang kedua adalah interaksi sosial individu dengan kelompok, yaitu MC menyarankan tamu undangan. Dan yang ketiga yaitu interaksi sosial kelompok dengan kelompok, yaitu ketika sedang ada lomba yang dilakukan berdasarkan kelompok. Kedua yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri yang pertama yaitu jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini dikarenakan interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Yang kedua yaitu adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang sering digunakan yaitu simbol bahasa. Simbol yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi supaya komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu dalam interaksi sosial ada dimensi waktu. Dalam dimensi waktu tersebut digolongkan menjadi 3, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi, dalam interaksi sosial terdapat konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Dan yang terakhir yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Ketiga adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor yang pertama yaitu imitasi. Imitasi sendiri yaitu suatu tindakan seseorang yang meniru orang lain. Misalnya saja ketika banyak Indonesia saat ini yang meniru gaya bahasa, gaya berpakaian artis Korea. Dan yang kedua yaitu sugesti. Sugesti sendiri yaitu suatu pandangan, sikap, atau pendapat yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lainnya. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat yaitu simpati. Simpati adalah suatu keadaan di mana orang merasa tertarik dengan pihak lainnya. Seseorang yang memiliki simpati akan lebih mudah merasakan perasaan yang dialami oleh pihak lain. Bentuk simpati yang lebih mendalam disebut dengan empati. Ketika berempati, seseorang cenderung menyertakan suatu tindakan langsung yang menunjukkan rasa empatinya. Yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu ada 2. Yang pertama, kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer yaitu kontak sosial yang terjadi secara langsung tatap muka tanpa perantara. Dan yang kedua yaitu kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder yaitu kontak sosial yang dilakukan secara perantara. Kontak sosial sekunder sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu kontak sosial sekunder langsung dan kontak sekunder tak langsung. Kontak sekunder langsung adalah
kontak sekunder yang terjadi ketika dua pihak berkontak menggunakan media secara langsung, misalnya lewat telepon atau video. Dan yang tak langsung yaitu kontak sosial yang terjadi ketika pihak yang berkontak menggunakan pihak ketiga untuk berinteraksi atau berinteraksi menggunakan media namun tidak secara langsung. Misalnya saja ketika kita mengirim surat. Sifatnya, kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Kontak sosial positif yaitu kontak sosial yang mengarah ke bentuk kerjasama dan memperkuat hubungan yang ada, saling membantu ketika mengalami kesulitan. Sedangkan kontak sosial negatif yaitu kontak sosial yang mengarah ke pertentangan dan merusak hubungan yang telah ada, misalnya saja perkelahian. Interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi terjadi penyampaian dan pertukaran pesan. Terdapat 5 unsur komunikasi, yaitu yang pertama komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan, dan yang kedua yaitu komunikan, pihak penerima pesan, dan pesan, media, dan efek atau pengaruh dari pesan yang disampaikan. Itu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang pertama yaitu sosial asosiatif. Sosial asosiatif adalah kerjasama antar pihak yang memiliki persamaan tujuan. Beberapa wujud kerjasama yaitu yang pertama, koalisi. Koalisi sendiri memiliki arti bergabungnya dua atau lebih organisasi. Dan yang kedua yaitu tawar-menawar. Tawar-menawar sendiri memiliki arti pelaksanaan perjanjian tukar-menukar barang antara dua pihak atau lebih. Dan yang ketiga yaitu kooptasi. Proses penerimaan unsur baru dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga stabilitas internal organisasi. Dan berikutnya yaitu bentuk sosial disosiatif. Bentuk sosial disosiatif yaitu bentuk interaksi sosial yang cenderung mengarah pada perpecahan suatu kelompok. Bentuk-bentuk atau proses disosiatif sendiri itu terbagi menjadi yang pertama yaitu persaingan atau kompetisi. Proses di mana pihak yang terlibat dari bersaing memperebutkan sesuatu. Hal yang diperebutkan misalnya saja keuntungan, sumber daya, dan status. Dan yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi sendiri yaitu proses disosiatif yang lebih tinggi dibanding persaingan, namun belum mencapai pertentangan. Contohnya saja yaitu penolakan, terakhir yaitu pertentangan atau konflik, yaitu proses disosiatif di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan upaya menantang atau menyerang lawan. Itulah sedikit penjelasan tentang interaksi sosial dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.